رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk ke hari ke-18 bulan Ramadan. Semoga amal ibadah kita diterima Allah SWT. Nah, hari ini kita akan diskusi mengenai kaitan COVID-19 dengan ibu hamil. Ya, yang mana dari data-data yang kita lihat terjadi peningkatan kasus COVID ini sendiri, khususnya di Sumatera Barat. Nah, peningkatan kasus ini otomatis akan berdampak luas kepada semua orang, terutama pada ibu hamil, ya. Di mana di sini ibu hamil mengalami kecemasan, khususnya pada saat melakukan kunjungan kehamilan, di mana ibu harus memeriksakan kehamilannya untuk melihat bagaimana apakah janin dalam keadaan baik, sehat, dan juga kondisi ibu sendiri. Nah, di sini ibu sendiri mengalami kecemasan yang tinggi. Karena apa? Karena ibu takut tertular, ya, takut tertular dari infeksi itu sendiri. Yang mana mungkin bisa diketahui ibu hamil khususnya merupakan salah satu orang yang mempunyai daya tahan tubuh yang lemah sehingga mudah masuk infeksi khususnya corona ini. Nah, mungkin untuk selanjutnya kita minta pandangan dari Bu Riri. Bagaimana kaitan ibu hamil dengan kondisi pandemik saat ini? Ya, terima kasih Bu Neta. Sebagaimana kita ketahui bahwa COVID-19 ini merupakan virus yang mudah untuk menginfeksi orang-orang yang daya tahan tubuhnya sedang turun atau sedang rendah. Ya, terutama pada kelompok ini adalah ibu hamil, bayi baru lahir, orang tua atau ibu-ibu atau bapak yang lansia, ya. Jadi pada ibu hamil yang harus sangat diperhatikan sekali itu adalah untuk menjaga kesehatannya, minum vitamin yang sesuai dengan kebutuhannya, pakai masker untuk menjaga dirinya dari virus ini, dan juga selalu membersihkan tangan dengan sering mencuci tangan dan mengingat untuk tidak menyentuh mata, hidung, dan mulutnya. Tapi yang paling penting juga adalah tetap di rumah. Jadi ibu hamil stay di rumah, itu yang paling penting. Ya, Bu Neta. Ya, mungkin kalau ditekankan di sini juga ibu hamil bukan hanya mudah terinfeksi virus corona. Namun di sini karena kondisi ibu sendiri dengan daya tahan tubuh yang menurun, artinya daya tahan tubuh yang lemah, sehingga virus apapun bisa terinfeksi terhadap tubuhnya sendiri. Nah, ini Bu Riri, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk mengenai kenapa sih ibu hamil dan bayi baru lahir itu termasuk orang-orang yang perlu diperhatikan di sini. Nah, mungkin Bu Riri bisa membantu menjawab. Sangat banyak pertanyaan seperti ini, Bu Meta. Bahwasanya untuk virus COVID-19 ini akan mudah untuk menyerang orang-orang yang dalam daya tahan tubuhnya sedang turun atau rendah. Jadi diantaranya ibu hamil dan bayi baru lahir, ya. Karena kita tahu ibu hamil dan bayi baru lahir itu adalah kelompok yang sangat rentan untuk virus, ya. Jadi untuk ibu hamil dan bayi baru lahir ini memang harus kita perhatikan dan jangan sampai terkena virus. Tapi tidak hanya virus COVID ini, tetapi juga virus yang lain seperti flu, itu juga harus kita jaga dari situ, seperti itu. Berarti di sini artinya ibu hamil itu bukan hanya
mudah untuk terinfeksi COVID, tapi juga virus yang lainnya. Iya, Kan benar. daya tahan tubuhnya yang menurun tadi. Iya, Dan juga bayi baru lahir, kemudian lansia, kemudian orang dengan penderita hipertensi, diabetes, asma. Jadi seperti itu ya Bu Riri. Iya, betul Jadi sekali. mungkin di sini ibu hamil mungkin stay di rumah kali ya. Iya. Upayanya karena di sini ibu hamil sendiri yang mempunyai masalah dengan daya tahan tubuh. Mungkin itu pertanyaan kedua lagi Bu Riri ya, pertanyaannya apakah ibu yang dengan positif COVID itu bisa menularkan ke bayinya gitu, ke janinnya. Nah itu yang sering saya dengar karena di sini kan ada juga kasus bahwasanya ibu hamil ini positif dengan COVID. Nah ini apakah ibu yang positif COVID itu bisa tertular ke janinnya? Iya, ibu yang positif COVID-19 ini kalau dari kita lihat dari penelitian-penelitian yang terkait dengan Corona 19 ini, belum ada laporan yang menyatakan bahwa adanya penularan virus ya dari ibu hamil ke janinnya. Dari beberapa kasus di luar negeri, ibu hamil yang positif COVID-19 ini saat melahirkan anaknya langsung diperiksa dan hasilnya itu anaknya negatif. Nah, jadi sampai saat sekarang ini kasus ini masih belum banyak terjadi dan dari yang sudah ada itu hasilnya negatif. Begitu Bu Meta. Jadi artinya di sini untuk kasus ibu yang positif belum ada terbukti dari hasil penelitian bahwa ibu positif akan menularkan ke anaknya. Iya. Juga akan positif seperti itu ya. Iya, Dan benar. juga ada pertanyaan yang masuk itu Bu Riri mengenai apa sih upaya yang harus dilakukan oleh ibu hamil agar terhindar dari virus COVID ini gitu. Jadi untuk ibu hamil agar terhindar dari COVID-19 ini sebenarnya sama dengan orang yang pada umumnya, yaitu stay di rumah. Jadi tetap di rumah, jangan kemana-mana. Apapun urusannya, kecuali darurat ataupun untuk misalnya ada keluhan-keluhan pada kehamilannya, maka dianjurkan untuk datang ke pelayanan kesehatan. Tapi walaupun demikian, yang perlu diperhatikan adalah ibu pergi setelah diperiksa langsung pulang, tidak ada kemana-mana. Itu yang penting, ya. Stay at home ya. Iya, stay at home. Kemudian ini yang menjadi masalah ya bagi ibu hamil. Nah, ketika ia akan melakukan pemeriksaan kehamilan kontrol gitu ya. Nah ini di sini ibu hamil banyak sekali yang mengalami dilema. Kenapa? Nah pertama karena takut tertular ini, Bu Riri ya. Nah bagaimana menurut Bu Riri? Apakah kontrol kehamilan atau kunjungan kehamilan yang rutin dilakukan oleh ibu hamil ini, apakah perlu ditunda atau bagaimana? Oh ya, untuk kontrol rutin ya, yang biasanya itu minimal kan 4 kali itu dalam kehamilannya ya Bu ya. Jadi, jika kalau kondisi daripada ibu ini baik-baik saja dan mereka merasa khawatir atau ibu itu merasa khawatir, itu sebaiknya ibu di rumah saja. Tapi kalau sudah pada waktunya atau jadwalnya untuk konsul, itu asalkan langsung diperiksa itu tidak ada masalah. Jadi selama kita fokus dan disiplin, maksudnya memang benar-benar dijaga. Jadi kalau misalnya mau pergi kontrol, ibu harus pakai masker, jaga jaraknya dengan yang ada di sekelilingnya seperti itu. Jadi kalau misalnya tetap kontrol secara rutin, tidak masalah. Berarti di sini tetap kontrol ya, berarti boleh ya? Iya. Boleh kontrol asal ibu disiplin, artinya di sini protektif ya. Protektif dengan dirinya. cara pakai masker, kemudian sering cuci tangan ya. Iya. Dengan sabun, dengan air mengalir seperti itu, menjaga kebersihan. Iya. Ya. Ini ada lagi pertanyaan, itu apakah ibu yang positif COVID itu, apakah proses persalinan itu harusnya sah atau bagaimana?
untuk ibu hamil positif COVID-19 ini, apakah dianjurkan untuk bersalin secara sesar ini? Sebenarnya untuk referensi belum ada yang mengharuskan ibu untuk bersalin secara sesar. Namun demikian, yang perlu diingat ya, untuk proses persalinan ini, ibu dalam saat proses persalinan harus menggunakan masker, dan juga tim medis yang menanganinya harus sesuai dengan protokol dalam COVID-19, seperti itu. Jadi ibu dengan positif COVID-19 ini bisa untuk melahirkan secara normal. Ini Protokolnya. Ibu itu pakai APD, seperti pakai masker ya. Iya. Kemudian untuk tenaga kesehatan atau tim medis yang melakukan pertolongan persalinan, Ya. itu memakai APD sesuai protokol. Seperti itu ya, Bu Riri. Iya, benar Bisa sekali. normal, bisa sesar sesuai dengan kondisi ibu sendiri. Iya. Mungkin yang terakhir Bu Riri bisa memberikan tips-tips apa saja yang bisa dilakukan untuk ibu hamil di rumah untuk mencegah penyebaran COVID ini sendiri atau terinfeksi pada ibu sendiri. Bagaimana upaya pencegahannya? Ya, untuk ibu hamil sendiri merupakan kelompok yang sangat rentan karena di masa ini penurunan daripada ketahanan tubuh itu akan terjadi, dan juga bayi baru lahir merupakan kelompok yang sangat rentan untuk terjangkitnya virus. Maka oleh sebab itu ibu hamil harus di rumah ya, lebih baik di rumah saja untuk menjaga kesehatan dan kesehatan ibu dan kesehatan bayinya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu saja mungkin Ibu Meta. Oke, mungkin bisa disimpulkan di sini ya Bu Riri ya, bahwasanya ibu hamil mungkin bukan dalam masa pandemi ataupun dalam masa pandemi itu sama saja, karena di sini kondisinya daya tahan tubuh ibu menurun. Sehingga di sini yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, tetap di rumah saja. Nah, yang kedua adalah kalau seandainya ibu perlu untuk melakukan pemeriksaan atau kontrol ke pelayanan kesehatan, yang perlu diperhatikan di sini adalah ibu menjaga kedisiplinannya. Kedisiplinan di sini adalah ibu melakukan protektif terhadap dirinya dengan cara menggunakan masker, kemudian cuci tangan, kemudian jaga jarak. Dan satu lagi, kalau seandainya setelah melakukan kontrol ke pelayanan kesehatan, langsung pulang. Nah, itu. Demikianlah Bapak Ibu diskusi kita pada hari ini tentang dampak COVID terhadap ibu hamil. Semoga bermanfaat. Kami dari Akper Aisyah Kada mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah. Semoga puasa kita lancar dan amal ibadah kita diterima Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان